Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya bayibunda.id. Silahkan simak video berikut ini sampai selesai ya ayah dan bunda. Bila video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng untuk dapat notifikasi video baru dari kami. Bila ini juga bermanfaat untuk orang lain, boleh ya di-sharing ke teman atau keluarga yang lain, oke? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Dalam video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari seorang bunda. Jadi dia itu sedang sakit flu dan dia menanyakan boleh nggak minum obat flu Neosep gitu ya. Dia sedang menyusui. Jadi penggunaan obat-obat untuk ibu yang menyusui itu bagaimana sih sebenarnya? Simak sampai habis ya. Menurut literatur yang diterbitkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, sebenarnya hanya sekitar 1% saja obat-obatan itu yang masuk ke dalam ASI dan berpengaruh pada bayi. Nah, namun sebaiknya kita tetap bijak dalam menggunakan obat-obatan pada ibu yang menyusui, karena ada juga obat-obatan yang memang tidak direkomendasikan untuk ibu yang sedang menyusui. Jadi penggunaan obat tetap harus dengan pengawasan dan rekomendasi dokter gitu. Nah, sebelum kita menggunakan obat, kita lihat dulu jenis obat yang kita konsumsi itu bagaimana. Apakah dia terbuat dari bahan-bahan herbal atau jamu seperti itu? Apakah sudah ada dosis aman yang digunakan untuk ibu yang sedang menyusui, ada tulisannya? Apakah sudah diterbitkan legalnya oleh BPOM? Nah, kemudian ibu yang sedang sakit ini apakah benar-benar memerlukan obat atau bisa dengan terapi yang lain selain obat gitu ya. Kemudian bila memang harus minum obat, bisa nggak ditunda setelah menyusui gitu. Jadi menyusui dulu, setelah selesai menyusui, bayinya kenyang, baru minum obat seperti itu. Terus dosisnya berapa yang aman untuk digunakan ibu menyusui ini tadi? Dan obat apa yang aman digunakan untuk ibu menyusui dalam kasus sakit tertentu? Kayak gitu. Sebisa mungkin upayakan terapi tanpa obat ya. Misalnya, Bu Sui lagi demam nih. Demamnya kenapa ya ini? Jangan-jangan demamnya karena ada bendungan ASI gitu ya. Jadi bendungan ASI itu beberapa kali memang menyebabkan demam. Kalau memang demamnya itu karena bendungan ASI, nah ini juga harus dicari solusinya. Jadi misalnya pijat laktasi, memperbaiki posisi menyusui gitu ya, memerah ASI sampai dengan payudara kosong gitu. Jadi nggak buru-buru minum obat antipiretik atau obat demam seperti itu. Atau misalnya demamnya karena sepertinya kurang minum air, dehidrasi gitu ya, jadi penuhi dulu, cukupi dulu kebutuhan cairan. Atau demamnya karena penyebab lain gitu, bisa nggak dikompres dulu sehingga demamnya nanti turun tanpa obat. Kemudian kasus lain misalnya alergi ya, ibu-ibu yang alergi. Saya habis makan udang nih Bu Bidan, habis makan seafood nih, aku butuh antihistamin karena aku gatal-gatal gitu. Jadi upayakan makan atau menghindari alergi ya, makan yang tidak mengandung alergi atau mengupayakan lingkungan ini tidak mengandung alergen sehingga bunda tidak perlu obat-obatan anti alergi atau antihistamin seperti itu. Ada juga kasus misalnya sembelit ya, sembelit pada ibu menyusui itu kadang-kadang karena dia kurang cukup air ya, kurang air dan juga kurang makanan berserat. Kalau kasusnya seperti ini ya perbanyak dulu minum airnya, perbanyak dulu makan buah dan sayuran daripada harus mencari obat-obatan laksatif atau obat-obatan untuk pasien sembelit kayak gitu. Jika harus banget minum obat ya, tadi sudah disebutkan, pilih dosis yang paling minimal tapi efektif. Kemudian tanyakan dokter ya, dokter ini obatnya aman nggak buat Bu Sui, berpengaruh nggak buat ASIku, buat bayiku kayak gitu ya. Kalau sudah aman, betul ini nama obatnya ya, rekomendasi dari dokter, dosisnya juga aman, silahkan ya. Utamakan nenenin dulu ya, jadi habis dinenenin baru minum obat agar
konsentrasi obatnya tidak terlalu tinggi di dalam ASI, kayak gitu. Kemudian beberapa jenis obat flu itu mengandung pseudoephedrine ya. Pseudoephedrine itu dia bisa menurunkan produksi ASI setelah 24 jam penggunaannya. Jadi upayakan obat-obatan yang diminum, misalnya flu ya, tidak mengandung kandungan pseudoephedrine itu tadi gitu. Semoga video ini bermanfaat untuk Bunda. Tetap sehat ya, jangan sampai sakit. Semangat mengasihi. Assalamualaikum.